Jadi Sobat WSL harus bisa membedakan antara pointer saat dia deklarasi dengan pointer saat dia di coding ya, atau dia sebagai variabel ya. Oke, Bang Rejo perlihatkan di sini misalkan. Nah, ya. Assalamualaikum, halo Sobat WSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist tutorial C++ untuk siswa SMA dan SMK. Pada playlist ini, Bang Rajo akan mengajarkan bahasa pemrograman C++ secara perlahan-lahan agar dapat dimengerti oleh para pemula. Nah, di video kali ini Bang Rajo akan menjelaskan mengenai variable pointer ya. Kita akan mempelajari konsep dari apa itu yang disebut dengan variable pointer. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, pertama-tama seperti biasa kita buat include IOStream, kemudian using namespace. Oke. Oke, sip ya. Sekarang kita punya variabel, misalkan variabel A gitu ya. Kemudian kita akan deklarasikan variabel pointer ya. Nah, kalau variabel pointer itu dideklarasikan dengan menggunakan tanda bintang ya. Tanda bintang seperti itu, kemudian kita bilang variabel B gitu ya. Nah, variabel pointer ini adalah variabel yang menyimpan sebuah alamat memori ya. Jadi variabel pointer ini adalah variabel untuk menyimpan sebuah alamat memori. Isinya memang berupa seperti bilangan integer gitu ya. Jadi alamat memorinya berupa bilangan integer. Nah, kemudian kalau variabel A ini variabel yang isinya menyimpan bilangan integer gitu. Jadi kalau kita lihat ya, misalkan kita coba lihat, oke, Bang Rajo deklarasikan dulu A misalkan sama dengan 10 gitu ya. Kemudian kita Bang Rajo bilang A, kemudian kasih spasi sedikit, dan ini alamat memori dari A. Nah, alamat memori dari A itu kita deklarasikan kita ambil dengan menggunakan tanda dan ya. Tanda dan seperti itu. Kemudian kita compile, boleh kita compile dulu ya. Kita compile, kemudian kita running, berarti ini 48 exe. Nah, jadi 10 ini adalah isi dari variabel A, sementara 0x 61fe1c ini adalah isi dari apa? Merupakan alamat dari variabel A, alamat memorinya ya, alamat memorinya seperti itu. Nah, variabel B itu karena dia merupakan isinya adalah alamat memori, maka kita sama buat seperti ini. Nah gitu ya. Jadi dia kita isi dengan alamatnya A. Kita nggak boleh isi variabel B dengan A. Kalau kita compile gini, ya dia akan error. Dia harus diisi dengan alamat memori ya. Jadi tanda pointer di sini atau tanda bintang di sini menunjukkan bahwa isi dia adalah sebuah alamat memori. Jadi kita harus isi dia dengan alamat memori, yaitu dengan menggunakan tanda dan ya, sehingga dia akan diisi alamatnya. Jadi kalau kita cek ya, kita cek ya seperti ini. Misalkan kita ubah ide jadi B gitu ya. Oke, kita running. Kita running. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ini adalah isi dari B. Nah, isi dari B ini sama dengan A ya. FE1C ini, FE1C. Sementara dan B ini adalah variabel B itu di memori berapa gitu ya. Isinya adalah FE10 ya. Jadi kalau Bang Rajo coba jelaskan menggunakan spreadsheet ya, misalkan Bang Rajo coba ambil dulu spreadsheet Google sini ya, nanti coba jelaskan. Ini aja. Mana sih cara kita pakai spreadsheetnya Google itu? Kita ke Google Docs ya.
Google Docs. Oke, sorry lupa Google Docs, kita ambil spreadsheet-nya. Oke, kita bikin ini. Nah, misalkan ini adalah A, ya, kemudian ini B. Kemudian isi dari A adalah 10, alamat ini isi ya, ini Bang Raju bilang isi, ini adalah, oke Bang Raju gedein dulu deh. Oke, isi, dan ini adalah alamat memori. Atau memori aja lah ya. Memori. Tuh ya, memori. Oke, kita lihat tadi adalah di hasilnya itu ini memorinya A ya. Kemudian ini adalah memorinya B gitu. Ya, memorinya B. Nah, isinya B itu adalah ini. Ya, isinya B adalah ini. Oke. Nah, kita samain deh ke kanan semua. Ke kiri, ke kanan ya, kanan. Nah, itu ya. Ini adalah isi dari A, ini isi dari B, dan ini memori. Jadi si B itu atau variable pointer itu juga mempunyai memori ya. Dia juga ada posisinya di memori komputer kita. Tapi isinya dia merupakan alamat memori. Sementara kalau A itu dia punya alamat memori ini, tapi isinya adalah bilangan integer gitu. Ini diakses menggunakan apa? Ini diakses menggunakan dan ya. Kalau ini nggak usah, langsung aja nama variabelnya. Ini dengan nama variabel ya. Ini nama variabel. Langsung dengan nama variabel. Atau tidak jelas variabelnya langsung ya. Oke, misalkan begitu. Dan ini sementara ini digunakan menggunakan nama variabelnya gitu. Nah, gitu. Ya. Nah, ini yang bagian di sini bisa kita akses dengan menggunakan variabel A atau dengan menggunakan perintah B gitu. Nah, jadi sobat WSL harus bisa membedakan antara pointer saat dia deklarasi dengan pointer saat dia di coding ya, atau dia sebagai variabel ya. Oke, Bang Rejo perlihatkan di sini misalkan. Nah, ya. Sekarang kalau kita cetak A udah, sekarang kalau kita bisa juga cetak B dengan perintah pakai bintang ya. Misalkan Bang Rejo tambahin bintang di sini satu, kemudian kita tambahkan di sini, dan ini nggak pakai bintang gitu ya. Nah, sorry. Nah ini, jadi bintang B saat dia menjadi variabel bukan saat dia deklarasi ya. Saat deklarasi dia menunjukkan bahwa diri dia pointer, hanya itu. Nah, saat proses dia sebagai variabel di sini, bintang B di sini adalah isi dari alamat itu. Jadi dia akan menampilkan isi dari alamat 61FE1C yaitu 10. Jadi nanti akan ada 10, kemudian B itu alamat isinya adalah ini 61FE1C, kemudian memori si B itu ada di 61FE10 gitu ya. Kalau kita compile, nah kita lihat di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa si A ini kan isinya 10. Ini isi ya. Pertama bagian isi, kemudian ini alamat memori. Ya. Nah, sementara kalau si B ini yang bintang B ini adalah isi dari si ini FE1C-nya. Jadi kita bisa ngambil pengen tahu isinya dari memori ini apa gitu. Jadi kita bisa bilang bintang gitu ya. Maka dia akan keluar 10 karena isi dari FE1C ini adalah 10. Nah, sementara isi dari B itu kita ambil dengan B aja, sama dengan A. Isi dari A 10, isi dari B adalah FE1C. Ya, karena isi B itu adalah alamat memori. Nah, sementara B itu ada di mana? B itu ada di FE10. Ya, jadi bisa dipahami ya. Dan itu selalu isinya alamat memori. Ya. Nah, karena B adalah
variable pointer, maka isi si B itu juga harus alamat memori. Untuk kita mengetahui isi dari alamat memori itu, kita gunakan bintang. Ya, maka keluarnya 10. Jadi dia bisa ngecek, nge-trace gitu ya. Dari alamat memori ini isinya apa sih? Ternyata isinya adalah 10, yaitu karena dia alamatnya sama dengan A. Nah, pointer ini kalau kita ubah A sama dengan 15 misalkan seperti itu, maka kalau kita print ya, kita print A-nya, kemudian kita print B-nya. Oke, kita compile, kita ulangi lagi, running ya. Compile belum tadi nih? Oke, belum keluar ya. Oke, nah itu 15. Jadi si B juga ikut berubah jadi 15 juga karena dia mengecek isi dari si A gitu ya. Jadi tergantung A-nya berubah berapa. Kalau A-nya berubah jadi 15 ya B-nya juga jadi 15. Dan ini bisa kita lakukan juga sebaliknya. Kita bisa merubah data A dengan menggunakan bintang B gitu. Bintang E sama dengan 25 gitu. Kita cetak ulang. Jadi kalau kita ingin mengubah isi dari A, mengubah isi dari A, itu kita bisa pakai A-nya langsung atau pakai bintang B. Karena bintang B ini sebenarnya menunjuk isi A. Ya. Salah klik. Oke, klik yang ini harusnya. Nah, gitu. Nah, bisa kelihatan ya. Jadi 25. Jadi kita merubah bintang B, maka dia otomatis merubah juga isi dari A. Jadi kalau di sini nih bintang B, ini bisa pakai A atau pakai bintang B ya. Itu nih alamat memorinya, variabelnya, alamat memori diakses dengan pakai dan. Itu ya. Oke, Bang Rajo coba jelaskan sekali lagi. Ya. Ini kita lihat A itu deklarasi variabel biasa, bukan variabel pointer. Nah, pakai bintang B itu adalah variabel pointer. Variabel pointer itu apa sih? Variabel pointer adalah variabel yang isinya alamat memori. Jadi variabel pointer adalah variabel yang isinya alamat memori. Oke, Bang Rojo ketik variabel yang berisi alamat memori gitu ya. Nah, variabel yang berisi alamat memori. Nah, cara mengisi dia sebagai alamat memori menggunakan tanda dan tangga lagi, tanda dan untuk mendapatkan alamat memori. Oke, oke ya. Nah, tanda bintang, sementara tanda bintang nih ya, tanda bintang, atau gini, enggak sih, nggak usah biar nggak panjang-panjang gini aja, tanda. Nah, sementara ini tanda bintang untuk mendapatkan isi dari alamat memori. Gitu ya. Oke, sip. Ya, seperti itu ya konsepnya ya. Jadi dia pointer itu isinya selalu alamat memori. Dan apakah pointer itu juga mengambil alokasi memori? Iya, dia ngambil juga. Cuman tidak sebesar kalau dia misalkan A-nya float. Berarti kan byte-nya juga lebih besar. Tapi kalau alamat memori kan isinya selalu sama ya, selalu sebesar integer aja gitu, nggak akan besar-besar. Itu aja bedanya. Jadi kita lebih menghemat kalau misalkan variabel yang kita deklarasikan itu untuk kita akses itu menggunakan tipe data yang lebih besar lagi, misalnya array ataupun float ataupun double, itu kan lebih besar daripada tipe data integer. Tapi kalau pointer itu selalu integer ya. Oke ya, semoga Sobat SL memahami konsep pointer ini ya. Oke, semoga Sobat SL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar tentang konsep pointer ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mastering Lab. Dan tentu saja video selanjutnya adalah tentang belajar C++. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.